Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda nih pemirsa, di pagi hari ini otomatis juga semuanya ingin serba buru-buru. Apalagi yang beraktivitas seperti pelajar, mahasiswa, atau juga yang pekerja, ingin ke tempat tujuannya harus segera sampai, jangan sampai terlambat. Nah untuk itu sebaiknya kita harus berangkat lebih cepat lagi dari biasanya nih, biar jangan sampai di jalan itu kebut-kebutan. Nah soal di jalanan, saya juga mau berbagi informasi nih. Pajri juga mungkin sudah tahu juga karena ini ranah yang Pajri pelajari tentang pasal-pasal hukum nih Pajri. Kita akan bagi sedikit informasi. Ini kan biasa sering kita lihat nih Pajri, motor-motor modifan yang lampu rem belakangnya itu menyilaukan. Benar. Nah, untuk masalah ini pemirsa, saya ada informasi nih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan pada pasal 106 berbunyi, dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan yang menyinarkan cahaya kelap-kelip, terus juga cahaya berwarna merah ke arah depan, cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur. Karena kalau kita melanggar itu semua akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 279 berbunyi adalah bisa terkena kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak denda Rp500.000. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang memodif kendaraan bermotornya ini banyak di motor-motor nih, di roda 2 nih. Lampu stop lamp yang biasa disebut lampu rem yang berwarna merah dimodif berubah menjadi berwarna putih yang akibatnya adalah menyilaukan mata berkendara yang ada di belakang. Ternyata ada pasalnya nih pemirsa, ada juga larangannya ya. Dan sebaiknya di jalanan itu kita harus memperhatikan yang namanya toleransi dalam berkendara. Oke, benar begitu Bapak Pajri? Benar sekali, silau kadang kita. Nah benar ya, apalagi malam-malam kan di tempat gelap kita jalan, tahu di depan orang ngerem, lampu remnya masih silau. Nembak. Betul gitu. Sekali. Seharusnya lampu depan yang nembak, ini lampu belakang yang nembak. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Jri. Berarti kalau dari orang tua memang ada khawatir berarti dong ya? Pasti. Begitu dapat kabar dari Pak Jri, besok kita mau aksi nih, bawa demo ke sini, ada isu-isu seperti ini. Berarti pasti. Di awal-awal ada larangan juga dong dari orang tua. Nggak usah deh ikut-ikut demo. Sampai sekarang. Sampai sekarang tuh orang tua tuh pasti selalu di awal perkataannya janganlah gitu kan. Betul. Nggak usah lah, nanti ada apa-apa sama kamu. Tapi kan tinggal lagi bagaimana kita sebagai seorang anak meyakinkan orang tua kita agar apa yang kita lakukan tuh tidak terkesannya negatif di mata mereka. Karena mungkin orang tua, biasalah orang tua nih kan sering lihat berita nih kan. Kalau orang demo tuh gimana nih, disemprot-semprot lah, ditangkap lah segala macam kan. Udah, jadi pikirannya kemana-mana. Jadi kita meyakinkan juga bahwasannya kita tidak akan melakukan hal yang seperti mereka katakan. Oke. Karena mereka tahunya kita ini bakal anarkis, bakal merusak segala macam. Nah kita yakinkan ya saya demo menyampaikan aspirasi yang ada di pikiran saya, bukan merusak fasilitas negara. Itu yang perlu kita tekankan. Nah, terlepas dari restu orang tua nih, pada saat Pak Jri turun ke lapangan nih, langsung bertemu dengan masyarakat. Nah, dari sekian beberapa tahun nih yang sudah Pak Jri jalankan ini, nah hal yang tersulit atau kendala yang Pak Jri temuin di lapangan seperti apa Pak Jri? Sebenarnya yang tersulit kalau kita terjun langsung ke masyarakat itu adalah mengedukasi masyarakat itu sendiri. Jadi misalkan nih, kunci keberhasilan untuk mereka itu berhasil dalam menghadapi permasalahan yang ada di desa mereka itu adalah kan kunci terbesarnya itu kan di mereka sendiri. Betul. Sebenarnya kita ini kan sebagai pembantu, datang sebagai pembantu mengedukasi mereka bagaimana caranya untuk lolos dari problem yang sedang mereka jalani. Betul. Yang terbesar, poin terbesarnya, yang kunci keberhasilannya itu kan di mereka sendiri. Nah, kesulitan kita sebagai mahasiswa ini ya terkadang ya mohon maaf nih berbicara dengan mereka ini bagaimana memberi pemahaman terhadap mereka agar mereka ini mengerti nih apa yang harus dilakukan. Itu sih tantangan terbesarnya. Mungkin bagi keluarga-keluarga kita yang mungkin berada di pedesaan, begitu ketemu masalah pengennya diselesaikan secara adat. Nah, sedangkan ada berlandaskan hukum di negara ini juga yang harus diselesaikan juga. Kadang bentrok di sana gitu Pak Jri ya. Kadang tuh
udah katanya, mohon maaf ini tanda kutip bunuh aja lah katanya. Waduh, kata kita Hukum rimba gitu. Ini bukan zaman dulu lagi. Nah, betul, itu kan memberi pemahaman terhadap orang-orang yang terkadang berpikiran seperti itulah yang mungkin menjadi salah satu tantangan bagi kita, Pak. Oh, oke. Iya. Nah, kalau dari lingkungan universitas sendiri nih, ini kan banyak nih juga mahasiswa-mahasiswanya yang juga menjadi ya katakanlah aktivis atau penggerak sosial di masyarakat. Nah, kalau dari respon dari pihak kampus gimana ngelihat Pak Jiri dan juga teman-teman? Kalau respon dari pihak kampus terkadang mereka senang, terkadang mereka gugup juga. Nah, ini nih, kalau senangnya sudah jelas gitu. Oh, berarti mahasiswa kami ini aktif di masyarakat, mengabdi untuk masyarakat. Nah, kalau kegugupannya nih atau kegelisahannya nih, seperti apa nih yang biasa Pak Jiri ngobrol bersama dosen? Ya, sebenarnya simpelnya kegelisahannya karena kampus itu yang kita tahu miniatur negara kan, miniatur negara. Yang pastinya di situ ada pemimpin, pejabat dan segala macam. Ya mungkin ketakutan mereka ini ya kita sebagai mahasiswa ini sendiri yang mungkin apa ya menjadi malapetaka bagi mereka. Takut mencoreng nama baik gitu. Satu mencoreng nama baik itu yang pertama. Yang kedua mungkin takut hal-hal yang terjadi di kampus itu malah dibongkar oleh mahasiswa sendiri. Mahasiswa ini kan tidak berpikiran nih. Benar-benar. Mereka ini kan datang, kita datang kan, kita datang ke kampus ini untuk kuliah dan belajar. Betul. Ya perihal urusan kampus, perihal masalah yang ada di kampus kita tahu harus selesai. Betul. Kita maunya harus selesai karena kita bayar di kampus kan Benar. gitu. Nah, mungkin mereka ini terkadang para dosen ini pernah juga Pak dengar nih. Mungkin ada yang bermasalah nih karena kita para mahasiswa ini kan sangat-sangat pandai merangkai kata-kata dan bermain media sosial. Benar. Wah, ini takut diviralin segala macam. Mungkin itu juga ketakutan para orang di kampus kan. Oke. Nah, kalau dari teman-teman Pak Jiri sendiri nih, banyak juga nih yang ikut bergerak sama seperti Pak Jiri. Alhamdulillah. Kita lumayan aktivis di Bengkulu, lumayan banyak. Banyak dong ya. Banyak. Nah, yang saya penasaran kalau laki-laki sudah jelas dong, seperti mentalnya juga sangat berani. Nah, kalau perempuan kan banyak juga nih aktivis perempuan. Banyak. Nah, kalau yang Pak Jiri tahu dari teman-teman Pak Jiri perempuan ini, apa sih yang mendorong mereka nih, para teman-teman kita yang sebagai seorang perempuan nih untuk menjadi aktivis? Kalau perempuan nih biasanya ada tambahan Bang yang mendorong mereka. Jadi selain dengan keresahan yang dia rasakan sebagai seorang masyarakat ataupun sebagai seorang individu, biasa nih perempuan nih yang model-modelan yang aktivis nih dia nggak gimana ya, ibarat kata tuh nggak mau kalah nih sama laki-laki. Iya kan, jadi ibarat kata tuh mereka nggak mau nih transgendernya masih tinggi lah ibarat kata kan. Jadi mereka ingin membuktikan bahwasannya ya perempuan ini bisa yang paling depan. Pokoknya laki-laki perempuan juga sama. Iya, itu tapi kan jarang nih, jarang ada perempuannya kayak gitu kan. Kita salut lah di Bengkulu ini ada sekitar beberapa perempuan yang aktif di aktivis kayak kita sama kayak kita, yang itu turun langsung juga di tengah-tengah masyarakat. Ikut kita kalau kita pergi ke sana dia ikut, kita datang ke sana dia ikut, kita demo dia ada di mobil. Ada tuh perempuannya gitu di Bengkulu. Iya. Turut serta juga turut serta sama sekali. Jadi kadang kita laki-laki ini aja lihatnya, aduh ini ntar dia apa-apain gitu kan, karena kita bukan menganggap wanita itu sebagai orang yang lemah, tapi takutnya ya mereka mempunyai postur yang beda terhadap kita. Betul. Kan begitu kan. Takutnya di tengah-tengah keramaian terjadi apa-apa atau gimana. Jadi bebannya double ya, beban menunjukkan apa aspirasi, menyalurkan aspirasi, terus juga beban menjaga jadi double job. Iya. Oke. Dan sejauh ini nih Pak Jiri juga hal-hal yang menarik dari seorang aktivis atau juga penggerak yang katakanlah peduli masyarakat gitu ya, bahasa sederhananya. Terlalu tinggi. Iya. Karena saya juga punya teman-teman dulu di zaman kampus juga sama juga seperti Pak Jiri, luar biasa sekali kepedulian mereka terhadap masyarakat. Begitu bisa dikatakan tempat curhatnya nih. Iya. Tempat curhatnya masyarakat. Iya. Oh, misalnya di desa ini atau di kecamatan ini punya masalah nih seperti ini, entah itu masalah sesama tetangga atau juga masalah ke pihak swasta atau juga bahkan ke pemerintah sendiri, mereka siap menampung itu semua. Nah, kalau Pak Jiri selama ini nih, kira-kira menurut Pak Jiri, waduh ini masalah yang benar-benar yang sudah kompleks sekali, banyak melibatkan berbagai macam pihak, mulai dari itu entah pemerintahan, terus juga swasta juga, bahkan mungkin juga ke antar masyarakat itu sendiri nih. Kira-kira apa nih Pak Jiri yang paling berat nih menurut Pak Jiri sudah Pak Jiri temuin bersama dengan teman-teman tentunya? Saking beratnya Pak Jiri udah dapat ibu angkat. Sudah dapat ibu saking seringnya
Saking sering. Iya. Kalau ditanya komplek, pernah dulu ada sebuah problem di sebuah daerah tuh Bang. Jadi dia ini antara masyarakat dan salah satu PT tertentu. Jadi dalam kasus ini diduga kuat terlibat juga beberapa pejabat daerah di sana. Oke, nah tapi sebelum Fajri turun ke lapangan kan problem ini sudah ada nih. Sudah ada. Nah, Fajri bersama teman-teman sebagai mahasiswa perannya ini datang langsung memang di mana nih ada isu-isu atau memang begitu ada dari masyarakat mungkin kalian dapat laporan dari masyarakat atau seperti apa nih mekanisme sehingga kalian turun ke sana? Kita sebenarnya jarang mendapatkan kasus baru. Apalagi misalkan nggak mungkin lah kan orang ada masalah langsung menghubungi mahasiswa. Terkadang tuh jarang lah begitu, apalagi sistem masalahnya masalah besar. Benar. Kita kan aktivis ini kan sering kerjasama atau sering dekat lah ibarat kata tuh Bang, dekat dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Seperti kayak kalau di Bengkulu mungkin ada namanya Walhi segala macam. Yang dia memang bernaungan khusus untuk menangani di tengah-tengah masyarakat, mendampingi masyarakat gitu ya, mengenai lingkungan hidup. Jelas dia berhubungan dengan masyarakat. Nah biasanya kami mahasiswa ini diundang oleh mereka. Nah iya, cara mengundang seperti apa Pak Jiri? Kita tahan nih Pak Jiri biar pemirsa Opini penasaran nih, apalagi yang sesaat lagi juga akan menjadi seorang mahasiswa. Benar tertarik sekali. juga sama seperti Pak Jiri juga ingin bergerak juga berbuat untuk masyarakat. Harus ya dong. Oke dan pemirsa Opini jangan kemana-mana ya, tentunya harus setia menyaksikan Opini karena setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda.